Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang nasihat dari atau surat dari Paulus pada Timotius yang saya beri judul Yang Muda Yang Jadi Teladan. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita berbahagia yang mendengar dan menyimpan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu teladan Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat, saya mengambil sebuah gambar di internet itu, ada sebuah pola jahitan, pola pakaian ya, baju mungkin. Itu adalah pola yang sudah dibuat supaya nanti kalau membuat baju yang lain tinggal ditempel terus dibuat seperti itu persis ya. Kata Yunaninya adalah dari kata tupos, yaitu model, gambar, pola, patokan, yaitu sifat dan sikap yang baik yang patut ditiru dan patut dicontoh. Saudara, di dalam surat Paulus kepada Timotius ini merupakan surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius sebagai seorang pemimpin muda yang dari hasil penginjilan Paulus, sehingga Timotius ini dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Timotius ini dipercayakan untuk menjadi menggembalakan jemaat di Efesus. Paulus menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya, supaya Timotius ini mempertahankan kemurnian di dalam berita Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran pengajaran yang sesat. Paulus juga menasihati supaya Timotius ini tidak merasa minder, karena sebagai pemimpin muda pasti pernah merasa akan itu krisis identitas, krisis kerohanian, minder, merasa kurang percaya diri. Karena itu Paulus sebagai bapak rohani Timotius, dia menasihati agar Timotius ini mampu menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik di dalam perkataan, baik di dalam tingkah laku, di dalam kasih, teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Mungkin sungguh berat ya seorang muda tetapi disuruh menjadi teladan. Ini tidak mudah. Nah, anak muda itu bukankah identik dengan tidak pengalaman ya. Orang-orang yang lebih tua menganggap anak-anak muda itu kurang pengalaman, kurang berpengetahuan dibanding dengan orang yang lebih tua. Jadi mengapa orang muda harus menjadi teladan? Padahal ini tidak mudah ya. Bila kita memandang Timotius ini di dalam pasal 1 dan 2, namun dalam suratnya Paulus meminta pada Timotius untuk menjadi teladan. Ini tidak mudah ya menjadi teladan, tetapi itulah harapan yang ingin Paulus sampaikan pada anak rohaninya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Ini bisa mengandung arti
jangan seorang memandang remeh engkau, Timotius, ya. Karena Paulus mengasihi anak didiknya ini, anak rohaninya. Paulus ingin Timotius ini merasa percaya diri saja, ya. Tidak semua orang tahu bagaimana caranya seorang itu dihargai. Orang muda punya kecenderungan ingin dihargai, ya. Tetapi tidak pernah mau menunjukkan sikap atau sifat menunjukkan bahwa ia dewasa atau ia layak dihargai. Jadi kita pasti semua pengen dihargai, ya Bapak Ibu Saudara. Meskipun kalian muda, apa aku bisa ini, apa aku kalian tidak punya, aku kurang pede, tidak punya kemampuan ini aku tidak kurang. Nah, mungkin kalian akan punya perasaan seperti itu. Di dalam dunia yang real, yang nyata ini, orang akan menilai harga suatu barang dari kualitas. Jika berkualitas tinggi maka akan dihargai juga, ya, dengan nilai yang tinggi. Saya ingat ketika tahun-tahun yang lalu merek sebuah kendaraan itu dia mempunyai nilai harga jual yang tinggi meskipun kendaraan itu sudah second. Meskipun second tapi kalau mau beli itu nilainya sangat tinggi. Nah, itulah sebuah kualitas. Jadi akan dinilai harganya, ya, sangat tinggi sekali. Demikian juga benda-benda lain, barang-barang lain yang mempunyai kualitas akan dinilai sangat tinggi. Jadi jika kita sebagai orang-orang muda dan yang berjiwa muda, jika kita ingin dihargai, maka mari kita menunjukkan bahwa kita, kalian semua yang berjiwa muda, tunjukkan kualitas hidup kalian, yaitu dengan tingkah laku yang baik. Sekalipun kita masih muda, tetapi kita memang pantas untuk dihargai, pantas diapresiasi, ya. Jadi mengapa kita harus menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama itu karena dengan menjadi teladan kita itu tidak akan dipandang remeh, ya tadi. Kita tidak akan disepelekan. Karena sekalipun kita muda, tetapi jika kita mempunyai sikap yang lemah lembut, sikapnya itu baik, punya prinsip dan mempunyai prinsip yang baik sehingga akan dihargai dan tidak dipandang remeh. Meskipun kita ini mungkin kalian ada yang masih muda, aku kan masih belum bekerja, masih sekolah, masih kuliah, pasti orang itu akan memandang sebelah mata. Biasanya seperti itu. Nah, menjadi teladan ini adalah sebuah perintah, ya. Artinya menjadi teladan ini adalah keharusan bagi kita dan harus dilakukan sekarang. Jadi bukan nanti atau saat suasana hati kita itu baik atau suasana hati kita itu sedang mood, tidak, tetapi harus kita lakukan, ya. Baik situasinya mendukung, terus kita harus menjadi teladan, tidak, tetapi harus kita berusaha, ya, berusaha untuk menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, teladan di dalam perkataan. Jaga perkataanmu, ya, kepada Timotius dan kepada semua yang hadir di tempat ini, supaya kita selalu berkata-kata dengan kata-kata yang bijak dan berhikmat, kata-kata yang berasal dari Allah, yaitu kata-kata yang bisa membangun jemaat, kata-kata yang tidak hambar, ya. Menghindari kata-kata yang membuat kecewa, membuat dendam orang. Kan ada orang yang sekali
bicara itu biasanya langsung celekit gitu ya Bapak Saudara. Ada orang yang seperti itu. Ketika dia menang tapi ketika keluar itu langsung tes gitu, langsung kena kita. Nah, mungkin itu juga ada maksudnya juga. Tetapi mari kalau kita bisa mengawasi apa yang akan kita ucapkan, mari kita awasi apa yang akan kita katakan supaya itu tidak menyakiti hati orang. Ya. Usahakan supaya apa yang kita ucapkan itu bisa pas orang. Ini misalnya dia lagi butuh nasihat ya. Kalau kita mempunyai empati yang tinggi ya mari kita berikan nasihat. Orang itu membutuhkan hiburan ya, kita hibur teman kita yang membutuhkan, mungkin lagi sedih kita bisa menghibur, mungkin butuh nasihat kita bisa memberikan nasihat. Itu akan lebih pas dan kita akan bermanfaat. Karena itu kalau kita mau menjadi teladan dalam perkataan, hindari kata-kata yang membuat orang kecewa, dendam, dengki, benci, sakit hati, sombong. Jauhkan ya. Menjauhkan perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan, perselisihan, pertengkaran atau permusuhan. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini Paulus menasihatkan supaya jangan ada perkataan yang kotor. Lah bagaimana perkataan itu sebenarnya keluar dari cerminan dari hati kita ya. Kalau pengennya kata-kata kotor tapi pengennya itu kata-katanya baik ya, kita isi dengan sesuatu yang baik pula ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 itu, jagalah hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Apa yang masuk biasanya apa yang akan keluar ya. Makanya kalau kita ingin apa yang keluar itu yang hal yang positif, nah mari kita pikirkan hal-hal yang baik ya. Apa yang manis, apa yang patut disebut kebajikan, yang sedap didengar, itu kita pikirkan. Nah, saya senang dengan ayat itu karena setiap hari kita itu musuhnya besar ya. Semakin hari, setiap hari itu musuh kita itu tidak musuh yang kelihatan ya. Hal yang sepele dari gadget kita itu banyak sekali. Yang kalau kita tidak punya filter itu akan masuk blung dan kita tidak sadar, akhirnya kita jatuh. Ya. Makanya kita perlu menjaga hati kita karena itu sumbernya. Sumber apa yang akan kita katakan itu meluapnya dari hati kita. Buah yang baik pasti akan mengeluarkan pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik pula. Ya. Ya, itu nasihat yang disampaikan oleh Paulus pada Timotius supaya Timotius bisa menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua adalah bisa menjadi teladan dalam tingkah laku. Sungguh Bapak Ibu Saudara, memang mungkin kita mudah, saya pun mudah mengatakan wah menjadi teladan dalam tingkah laku itu susah ya. Siapa sih yang sempurna Bapak Ibu Saudara? Kita itu mudah tergoda ya, mudah jatuh dalam dosa, mudah tergoda, mudah ya. Tetapi Paulus menasihatkan pada Timotius supaya ini dilakukan, yaitu supaya kehidupan rohaninya itu diteladani oleh orang-orang yang dipimpinnya. Jadi semua yang dilakukan pasti akan disorot, dilihat ya, seperti kita ya. Kita itu sebagai minoritas seperti ikan hidup di akuarium itu pasti akan dilihat. Baik tingkah lakunya bagaimana sih orang Kristen itu hidup. Kalau kita melakukan hal yang buruk, hal yang jelek pasti akan segera langsung jadi viral. Ya. Nah, tapi kalau
hidup kita baik, nah, ini loh orang Kristen itu seperti ini, akan menjadi berkat. Tingkah laku atau peringkat yang tidak baik itu tidak disukai oleh Tuhan ya. Suka menggerutu itu tidak disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti teringat dengan kisah dari bangsa Israel ya. Perilaku mereka sebagaimana mereka itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri, tetapi mereka itu perilakunya apa? Bapak Ibu Saudara, suka menggerutu ya, bersungut-sungut. Sehingga Tuhan harus mendidik mereka supaya mereka berubah ya. Bukan 1, 2 hari, 3 hari, bulanan, puluhan tahun ya. 40 tahun mereka harus cuman muter-muter di padang gurun karena tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Jadi tingkah laku yang buruk ini bisa menjadi batu sandungan. Kalau kita sebagai orang Kristen yang dikenal itu orangnya baik, tetapi kalau kita itu tidak baik di masyarakat pasti akan dilihat ya. Oh, orang Kristen itu ternyata gitu toh. Nah, gitu. Oh, ini loh orang Kristen itu baik-baik, mereka itu suka menyanyi lah, itu akan menjadi kesaksian yang baik. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasih. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi orang tua kita ya. Orang tua kita juga orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, kita mampu melakukan apa saja, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu kata Paulus itu apa? Dia seperti gong yang berkumandang. Gong itu ya. Jadi Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya bagiku. Jadi dari semua hal yang kita punya itu kasih harus yang terutama, karena Allah itu kasih. Kita percaya pada Tuhan Yesus memberikan teladan supaya kita mengasihi ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Ya, dengan wujud apa Bapak Ibu Saudara? Ya, yang paling dekat ya mengasihi orang-orang di sekitar kita yang paling dekat, keluarga, saudara-saudara kita, teman-teman, ya, sanak saudara mungkin ya. Mungkin kita bisa aplikasikan pada hal yang lebih lagi. Kalau kita mempunyai berkat lebih, kita bisa membagikan pada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat adalah teladan dalam kesetiaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua kebanyakan adalah pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pelayan pemain musik dan sebagainya. Jadilah pelayan Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, yang melayani dengan setia ya. Misal 19, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, kata setia ini identik dengan hubungannya dengan tanggung jawab. Ya, oleh karena itu bagaimana kita menjadi teladan dalam kesetiaan ialah belajar bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup yang berkenan pada Allah. Nah, kesetiaan ini juga adalah salah satu buah dari roh. Jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan ada juga kesetiaan di sini. Adalah salah satu
juara. Jadi teladan yang keempat adalah dalam kesetiaan. Belum bagi yang kita yang belum setia, masih bolong-bolong, ya mari kita tingkatkan kualitas pelayanan kita. Yang kelima, teladan dalam kesucian. Suci, bersih dari dosa, tanpa noda, tanpa cela, tanpa cacat, tidak bercela, dan bersih dari segala kejahatan. Ya memang Tuhan menginginkan jemaatnya itu seperti itu, karena kita itu seperti mempelai perempuan, ya. Tuhan sebagai mempelai laki-laki pasti menginginkan mempelai perempuannya itu yang masih polos, yang masih gadis, tidak bercela, ya, suci, murni, ya, itu diinginkan oleh Tuhan seperti itu. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan, ya mari kita jaga kehidupan kita awasi, karena karena kehidupan kita itu, hari-hari kita adalah hari-hari yang jahat. Mari kita awasi. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara yang tidak kelihatan, ya. Bisa saja setiap saat kita itu jatuh. Tapi mari kita awasi kehidupan kita supaya hidup kita itu bersih, ya. Memang berbicara tentang kesucian dan kekudusan hidup itu mungkin tidak menarik, ya, bagi Bapak Ibu Saudara. Wah, itu kan hanya harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan saja. Aku kan orang awam, orang jemaat biasa. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Tidak, ya. Tuhan mengharapkan kita supaya kita menjaga kehidupan kita tetap kudus, ya. Hidup kita itu sudah ditebus, sudah dikuduskan, ya, oleh Tuhan. Memang kita mungkin tidak mampu, ya, apalagi sebagai anak-anak muda itu mustahil, ya, kita bagaimana sih menjaga hidup yang bersih. Firman Tuhan mengatakan supaya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan sendiri, ya. Bentengi hidup kita yaitu dengan firman Tuhan. Kalau tidak bisa membaca Alkitab ini, ya cari yang audio, didengarkan, ya. Sudah banyak Alkitab audio. Kalau tidak mau membaca, kemarin Pak Indra mengirimkan Alkitab audio itu di Teens, ya. Dan mungkin masih banyak di aplikasi-aplikasi yang di Play Store, mungkin ada juga banyak. Allah mengaruniakan keselamatan supaya kita bisa hidup dalam kekudusan dan kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Tuhan yang inilah firman Tuhan, ya. Jadi segala tulisan yang dilakukan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tilik hati kita, apakah aku sudah layak menjadi teladan? Ya, kalau belum, ya mari kita belajar. Saya pun juga masih belajar, dan ini adalah yang harus kita kerjakan setiap hari sampai pengudusan itu, sampai terus menerus, sampai benar-benar kita dipanggil oleh Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Demikian apa yang bisa saya sampaikan.